Nah, apa yang terjadi ketika kita menanam cabai di lahan yang benar-benar bersih? Ini video ini saya tujukan buat sampean atau buat kita yang menanam cabai itu hanya sekedar untuk selingan saja pemirsa. Kalau kita menanam hanya untuk sekedar selingan itu biasanya cara merawatnya pun agak berbeda dengan petani yang memang memfokuskan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Jalan Kaji. Alhamdulillah pemirsa, kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat, juga dalam keadaan yang selalu berbahagia. Di video kali ini saya ingin berbagi cara pemirsa, namun bukan masalah perkopian yang ingin saya bahas di video kali ini, karena tidak dipungkiri bahwa seorang petani itu tetap membutuhkan dari apa yang ingin saya bagikan nanti, baik itu dalam skala besar atau jumlah yang banyak ataupun dalam jumlah yang sedikit untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Ini saya bercerita pengalaman saya dari beberapa bulan yang lalu pemirsa. Cara menanam cabai di kebun kopi supaya aman dari binatang pemirsa, terutama binatang seperti jangkrik, belalang, kicot atau bekicot. Terus ada lagi binatang yang mirip bekicot tapi yang lembek, itu kalau di kampung saya itu namanya res-res, apa itu namanya, kalau bahasa sehari-hari saya sih serpoh pemirsa. Serpoh itu yang senang sekali terhadap tanaman-tanaman, terutama tanaman seperti cabai ini. Nah, adapun cara yang saya lakukan ini ada dua cara, nanti akan saya ceritakan satu-satu mana yang lebih aman sebenarnya ketika kita mau menanam cabai di kebun kopi, baik itu untuk jumlah yang banyak atau sedikit pemirsa. Ketika saya ingin menanam cabai di kebun kopi ini pemirsa, masalah jaraknya nanti terserah sampean mau ditanam secara rapat atau dibuat mata 5 di antara 4 batang kopi ditaruh di tengah atau bagaimana, itu terserah jenengan semua. Tapi ini yang ingin saya bagikan adalah caranya. Saya pernah menanam cabai itu dengan cara yang seperti ini pemirsa. Ketika rumputnya itu masih sedikit agak bongkor pemirsa, cuma membersihkan di tempat di mana saya mau menanam cabai tersebut. Jadi ketika di sini masih banyak rumput-rumput itu saya biarkan pemirsa. Saya biarkan dan saya hanya sedikit menggaruk tempat yang ingin saya tanami cabai. Dan alhamdulillah dengan cara yang seperti itu cabai-cabai saya ini aman pemirsa. Dan ini kenapa saya tanam dengan jarak yang rapat, karena memang kopinya mati pemirsa. Kopinya banyak yang mati akibat kemarau kemarin, dan karena saya nggak punya bibit, belum saya sulam, dan akhirnya saya tanamin cabai pemirsa. Jadi kalau sampean mau menanam cabai di kebun itu ada baiknya rumputnya itu jangan dibersihkan terlebih dahulu pemirsa. Jangan dibersihkan terlebih dahulu, cukup kita bersihkan area yang mau kita tanami cabai saja, dengan tujuan supaya jangkrik, belalang, bekicot, dan binatang lainnya yang doyan tanaman cabai ini dia bisa menemukan makanan-makanan dalam bentuk rumput pemirsa. Dalam bentuk rumput, jadi tidak mengganggu tanaman cabai. Karena ini saya sudah mengalami dan ini aman pemirsa. Nah ini alhamdulillah
banyak yang hidup. Karena cabai ini saya nanamnya hanya sekedar selingan, ya paling hanya sekedar saya pupuk dan saya semprot hama saja. Kalau bentuk daunnya ya wajarlah keriting-keriting seperti ini. Ini cara yang kedua, saya menanam dengan cara sebelum saya tanami cabai pemirsa, ini rumputnya saya bersihkan, saya gombrang pakai mesin sampai sebersih mungkin. Setiap gang yang ingin saya tanamin cabai itu saya bersihkan pakai mesin babat. Setelah beberapa hari dari proses pembabatan, baru saya lubang pemirsa. Nah setelah beberapa hari saya lubang itu baru saya tanami pemirsa. Nah apa yang terjadi ketika kita menanam cabai di lahan yang benar-benar bersih? Ini video ini saya tujukan buat sampean atau buat kita yang menanam cabai itu hanya sekedar untuk selingan saja pemirsa. Kalau kita menanam hanya untuk sekedar selingan itu biasanya cara merawatnya pun agak berbeda dengan petani yang memang memfokuskan diri untuk menanam tanaman-tanaman musim yang jarak pendek. Nah ketika ini sudah saya bersihkan dan saya tanami cabai pemirsa, ternyata tingkat keamanannya itu rendah sekali pemirsa. Jadi rawan terhadap serangan jangkrik, belalang, bekicot, serpoh, dan termasuk semut-semut juga ada yang doyan cabai-cabai kecil pemirsa. Berbeda dengan yang di sebelah sini pemirsa, berbeda dengan yang di sebelah sini yang saya tanam di saat rumputnya itu gondrong pemirsa. Jadi intinya ini nanti kalau sampean setuju monggo dipraktekkan, kalau tidak ya silahkan dicoba pemirsa. Nanti sampean bandingkan nanam cabai di kebun yang bongkor dengan nanam cabai yang di rumputnya yang bersih, itu akan lebih aman mana. Ini kalau pengalaman saya lebih aman menanam cabai di saat rumput itu sedikit agak gondrong. Ini pemirsa, dari baris yang sebelah sini tadi ke sana, ini ke sini lurus, terus ke sini lagi. Ini enggak ada yang selamat pemirsa, enggak ada yang selamat karena memang pada waktu penanaman rumputnya bersih. Jadi mungkin belalang, bekicot, jangkrik dan sebagainya itu mau cari makan, enggak ada, nemunya cabai, ya sudah dimakan cabainya. Sahabat tani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, mungkin itu saja video yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya sahabatku. Salam tani, salam sukses, salam bahagia, selalu berbahagia walaupun menjadi petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.